Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian tetap semangat dan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel pada bagian format tabel, format sel, dan fungsi operator. Yang pertama kita akan belajar mengenai format tabel. Di sini sudah tampil ya untuk format tabel yang disajikan. Tabel merupakan sebuah daftar yang memuat ringkasan sejumlah data atau informasi yang saling terkait. Informasi ini dapat berupa teks atau angka yang tersusun secara sistematis pada sejumlah baris dan kolom sehingga lebih mudah untuk kita baca dan kita pahami terkait dengan isi yang akan disajikan atau ditampilkan. Kita bisa melihat di sini kita sudah menampilkan tabel pada Microsoft Excel, bahwasanya di situ ada kumpulan baris. Ini kumpulan baris, lalu ada kumpulan dari kolom yang bekerja pada lembar kerja yang dinamakan worksheet Excel. Microsoft Excel telah menyediakan sebuah alat atau fitur yang powerful di sini ya. Karena di sini bisa mengelompokkan data-data yang saling terkait terhadap suatu informasi tertentu, membentuk sebuah tabel khusus di sini. Yang bisa kita lihat pada tampilan layar. Lalu di sini ada dua tabel ya yang kita bisa buat. Yang sebelah kiri di sini membuat tabel dengan cara format tabel di sini dengan menggunakan format table. Lalu yang kedua di sini membuat dengan cara manual. Yang pertama kita akan membuat dengan cara manual. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat di sini bahwasanya kita akan membuat tabel. Tentunya sebelum kita membuat tabel, kita membuat judul terlebih dahulu. Di sini ada judulnya, yaitu Daftar Mahasiswa Program Studi D3 Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi UNS Angkatan 2020. Ini awalnya untuk membuat judul ini biar menjadi merger and center itu bisa menggunakan fasilitas merger and center. Bagaimana caranya? Caranya di sini ketika kita sudah menulis ya di sini. Misalnya kita sudah menulis daftar mahasiswa, lalu kalian bisa plug sel yang akan dibuat merger and center. Klik merger and center. Nanti judul ini akan berubah menjadi merger antara gabungan sel satu dengan yang lainnya, dan nanti akan di tengah ya karena pilihannya merger and center. Ini untuk yang judul yang kedua juga sama seperti itu ya. Jadi nanti bisa menggabungkan antara sel satu dengan yang lainnya, lalu kalian gunakan merger and center. Bagaimana caranya kita membuat tabel seperti ini? Itu cukup mudah ya. Jadi kita sudah buat datanya terlebih dahulu. Lalu setelah datanya sudah ada, siap untuk dibuat tabel, maka kita bisa blok bagian data, bagian F5 sampai I15. Lalu kita pilih folder, all folder.
di sini. Lalu kita akan buat data menjadi menarik dan ada warnanya. Bagaimana caranya? Kita bisa pilih format as a table di sini. Di bagian atas itu ada format as a table. Di menu tool ya, di sini ada format as a table. Lalu di sini format as a table menyajikan berbagai pilihan, ada light, medium, lalu ada dark. Nanti bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian ya. Kita pilih warna, semisal warnanya orange, kita pilih. Lalu di sini ada kotak dialog muncul. Lalu apabila rank sudah benar-benar terpilih dari F5 sampai I15, maka kita bisa pilih OK. Nah, di sini akan tampil ya, tabel akan sudah tersaji dengan format as a table. Nah, ini ketika kita tidak perlu, misalnya kita tidak perlu filter button di sini ya, untuk filternya. Kita bisa menghilangkan di sini, filter buttonnya kita bisa hilangkan. Nah, seperti ini, apabila tidak dibutuhkan. Sampai di sini sudah bisa ya untuk melakukan format as a table. Lalu di sini ada nomor ya, nomor, terus ada name. Ini kan urutan ya, kita bisa melihat datanya urutan. Cara untuk mengurutkannya bagaimana? Caranya di sini kita tulis 1, 2, lalu kita blok untuk nomor 1 dan 2, lalu kita ketuk di bagian pojok kanan bawah ya, diketuk, nanti akan secara otomatis akan mengurutkan sendiri. Ini juga sama, ketika name-nya berurutan, maka kita masukkan data di name Adi Setiono, ini 001 ya, belakangnya kita akan mengurutkan Adi Setiono sampai Santoso Agung Pratama. Ini kita bisa lakukan juga dengan cara ketuk ya, di pojok kanan bawah, ketuk, nanti akan datanya akan mengurutkan dengan sendirinya secara otomatis. Apabila di kolom kota atau kabupaten ada nama yang sama, asal daerah yang sama, itu kita bisa lebih mudah ya, dengan cara kita mengetik kata depannya, misal Surakarta, Sura gitu ya, nanti akan muncul kota Surakarta, lalu kita enter. Ini juga akan tersaji kota Surakarta. Lalu cara yang kedua bisa juga dengan cara kita tekan Alt plus Back down, lalu cari data kota Surakarta. Ini akan muncul pada kolom kota atau kabupaten. Ini untuk mempermudah caranya ya, agar kita tidak menulis ulang. Lalu yang kedua kita akan belajar terkait dengan format cell di sini ya. Kita bisa melihat bahwa format cell berfungsi untuk memberikan suatu tampilan data agar kita mudah dalam membaca data yang kita sajikan. Format cell merupakan performalan data dalam sel untuk memberikan suatu sifat atau tipe dari data yang kita sajikan. Di sini ada angka, ada tanggal, ada jam. Ini untuk tanggal dan jam ini menggunakan format cell. Untuk melihat menu dari format cell bagaimana caranya? Di sel klik kanan, lalu pilih format cell. Di sini ada beberapa bagian ya. Bagian
di dalam format cell ada number, ada alignment, ada font, ada folder, fill, lalu protection. Yang pertama di number. Ini number ini digunakan untuk memformat data angka dengan bentuk yang lebih luas di sini. Di sini juga terdapat beberapa pilihan ya di sini. Ada number, ada currency, ada accounting, date, time, present time, sampai dengan custom. Yang pertama di sini ada number ya. Number untuk memformat khusus data angka dengan pilihan desimal, place untuk angka desimal, penggunaan separator angka dengan koma, dan performatan tipe angka negatif. Lalu yang kedua di sini ada currency. Ini digunakan untuk memformat data angka dengan tampilan simbol mata uang. Misalnya kita dapat tambahkan tampilan angka dengan simbol rupiah, Rp. Lalu yang ketiga yaitu accounting. Ini untuk accounting fungsinya hampir sama dengan currency, yaitu untuk memformat data angka dengan simbol mata uang. Yang membedakan adalah tampilan datanya saja. Tipe accounting kalau kita perlihatkan, yaitu simbol dengan angka akan dipisahkan. Tetapi untuk currency simbol dan angka akan menempel. Lalu selanjutnya date. Ini untuk memformat data angka dengan tampilan tanggal di sini ya, tampilan tanggal. Ini bisa memilih tipe sesuai dengan kebutuhan. Lalu time, ini untuk memformat data jam atau waktu. Nanti bisa memilih tipe formatnya time 24 jam atau menggunakan AM atau PM, nanti sesuai dengan kebutuhan. Lalu percentage, ini untuk persentase ya. Ini untuk memformat angka tertentu dalam tampilan persentase. Bentuk persentase nanti bisa decimal place-nya di belakang komanya itu berapa, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir di sini ada custom. Di sini untuk memformat angka tertentu dengan tampilan custom ya. Misalnya pewarnaan angka negatif, lalu memberikan nilai teks, lalu ada custom dan lain sebagainya di sini. Nanti bisa dilakukan dengan custom. Lalu selanjutnya di sini ada alignment, format cell alignment. Format cell pada Excel ini digunakan untuk mengatur penulisan data dalam sel berdasarkan horizontal atau vertikal. Kita dapat merubah orientasi tulisan teks atau angka secara horizontal atau vertikal dengan sudut kemiringannya nanti. Ini bisa diubah ya, sudut kemiringannya. Lalu selanjutnya ada format cell font. Di sini untuk mengatur beberapa huruf ya. Huruf bisa kita sesuaikan, lalu fontnya, stylenya apa itu bisa disesuaikan, size-nya, ukurannya. Lalu garis bawah, terus ada color, terus memberi efek pada data teks sesuai. Jadi di sini fungsi dari format cell font yaitu untuk mengatur bentuk huruf atau font, style dan ukuran font, dan juga bisa menambah warna.
lalu garis bawah dan efek pada data teks sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini ada folder. Folder di sini adalah pemformatan yang digunakan untuk mengatur garis batas antara sel atau rank. Di sini nanti kita bisa menggunakan atau menambahkan garis dengan style garis putus-putus, single, double, nanti sesuai dengan warna garisnya, nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu fill, di sini kita dapat gunakan untuk pemberian warna sel atau rank. Kita bisa memilih salah satu warna nanti ya, kita bisa sesuaikan dengan warna yang kita butuhkan atau sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang terakhir di sini ada protection. Ini berkaitan dengan proteksi data dalam sel kita. Secara default proteksi sel yang terpilih adalah locked di sini ya, lock. Jika kita menginginkan edit data dalam keadaan sel terproteksi, maka kita dapat unselect protection di sini. Ini beberapa bagian dari format sel, dan kita bisa memahami fungsi dan jenis format sel pada Excel pada kesempatan kali ini. Ini contohnya untuk tanggal ya. Ini karena kita akan membuat tanggal. Untuk formatnya seperti ini, kita juga bisa rubah di format sel. Lalu kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misal di date-nya ya, ini kita akan kita rubah. Misalnya ingin tipenya ini 14/03/2012, atau sampelnya ini bisa tampil ya, view-nya 28/9/2020. Kita oke. Ini akan berubah seperti ini. Tapi kita akan coba mengubah ke tampilan awal di format 28 September 2020. Lalu kita klik. Nanti akan seperti ini. Ini untuk jam juga sama ya, nanti silahkan bisa dicoba. Untuk formatnya ini saya gunakan untuk format Indonesia. Ini untuk format sel. Lalu selanjutnya kita akan belajar fungsi operator. Di sini ada fungsi operator Microsoft Excel ya, yaitu fungsi rumus sederhana yang bisa kita pahami untuk melakukan pengolahan data secara sederhana. Di sini ada beberapa simbol ya. Di sini ada simbol pemangkatan, ada perkalian, ada pembagian, ada penambahan, ada penjumlahan, dan yang terakhir ada pengurangan. Ini kita akan coba, nanti silakan bisa dicoba untuk datanya seperti ini. Jadi ada tabel terkait dengan data variabel X sama Y untuk menentukan hasil dengan menggunakan rumus sederhana. Ini X-nya 6, Y-nya 3. Terus ini rumusnya kita sesuaikan dengan yang sampingnya simbolnya. Berarti di sini bisa kita fungsikan bahwa kita akan menulis sama dengan, lalu kita klik pada sel F5, lalu dipangkatkan, shift, lalu pangkatkan dengan 3, klik pada G5, lalu enter. Ini hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua untuk perkalian juga sama ya. Jadi nanti silahkan bisa lakukan dengan cara melakukan perkalian antara X dan Y. Ini rumusnya seperti ini. Lalu yang kedua
Dan yang ketiga di sini kita bisa lakukan pembagian juga sama. Di pembagiannya di sini kita bagi lalu kita bagi dengan Y. Lalu di sini kita tambahkan, silakan bisa X plus Y. Lalu di sini yang terakhir yaitu pengurangan. Berarti X dikurangi Y. Ini hasilnya seperti ini. Ini untuk fungsi operator MS rumus sederhana, sangat sederhana dan memudahkan kita ketika kita membutuhkan fungsi atau rumus sederhana pada perhitungan data yang akan kita kerjakan. Dan untuk fungsi selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan dan mengingat kembali terkait dengan materi Microsoft Excel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.